الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Pertama dan utama, sebagaimana biasa, mari kita ucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana maghrib yang sangat mulianya katanya mantung dapat hadiri tempat yang mulia yaitu rumah Allah, dan juga kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salat maghrib secara berjamaah, merupakan tanda kita sebagai orang yang beriman. Juga selawat diiring salam sama-sama diucapkan keharibaan pangkuan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup juga pemimpin para rasul, penyempurna seluruh ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang telah terdahulu. Berbahagia katanya dengan memperbanyak selawat menjadi salah satu jalan untuk mempermudah katanya mendapat syafaat, dan juga untuk mempermudah katanya membuka jalan menuju surganya Allah. Yang tentu hormati, mulai daripada imam masjid, pengurus masjid, badan kemakmuran, dan seluruh para hadirin yang mantap hadir di dalam Masjid Agung Baitul Izzah Kabupaten Aceh Jaya, yang alhamdulillah malamnya lagi biasa setiap malam Senin Tuan akan membahas yaitu masalah fikih. Alhamdulillah malamnya katanya kata akhiri yaitu masalah membersihkan diri, yaitu baik daripada bersugi sampai kepada bersurban, dan sampai kepada yang terakhir yaitu memakai baju sampai bajem bek sampai lewat daripada mata jarum atau bek lewat ya bek tutup lagi ya etno baje yang get ya ban. Malamnya kata tamang ke dalam bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i, ini suatu bab pada menyatakan wudu, yaitu takhin dengan dumah. Dan jika dikehendaki dengan dia, yaitu memperbuat wudu, yaitu tak pakai ia bak sekalian anggota. Jadi tak sekalian anggota itu akan kepegahuke. Tak sertai dengan niat. Nah, yang menyebabkan wudu. Tapi menyatakan wudu. Nah, yang adalah nama air untuk kita yang berwudu. Jadi alat. Yang tata bahasa Arab menyatakan wudu berarti yang coi pakai bak seluruh anggota wudu. Menyatakan wudu yang ia menteng untuk kita yang wudu. Jadi lebih lengkap takkan wudu. Pajan ge fardukan wudunya yang perlu depu, dan difardukan oleh Allah Ta'ala akan wudu itu serta sembahyang 5 waktu di Mekah malam Mi'raj. Malam Mi'raj yaitu malam 27 pada bulan Rajab. Watian ketiga fardukan wudu. Jadi malam ganjil, malam ganjil yaitu malam 27 Rajab. Dahulu daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setahun. Jadi tahun ke-12 kenabian, tahun 12 kerasulan terjadi Isra Mi'raj. Tahun segolom Nabi hijrah. Berarti wudu
wate Isra Mi'raj nyan kegefardukan. Nah, maka kena di dalam ayat tentang wudu. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang dasar di memang Al-Qur'an. Ya, cuma tata cara dihnya dibahas lengkap oleh ulama. Bermula wudu itu yaitu tertentu ia kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi adalah setengah daripada segala syariat Nabi-Nabi yang terdahulu-dahulu seperti yang telah menunjukkan akan dia oleh beberapa hadis yang sahih. Tertentu wudunya kepada syariat Nabi katanya dan juga syariat-syariat Nabi yang telah terdahulu menunjukkan oleh beberapa hadis yang sahih bahwa Nabi-Nabi pun lagi dengan cara berwudu dan diwajibkan, bahkan dalam kitab-kitab yang lain Nabi pernah mempraktekkan wudu, kepada para sahabat. Lagi yang dipraktekkan biasa, dipegang, nyo menyusiga darah, nyo wudu peregeun urang-urang yang agak beung, sehingga dipraktekkan 2 kali, dipraktekkan 3 kali. Wate katruk bak lehe-lehe, wate dipraktekkan lehe-lehe baru gupulahnya ke wudu Nabi-Nabi yang telah terdahulu dan wudu lun. Nah, bang. Jadi cuman etna beu tanyo sekedar mengsahkan sembahyang. 3. Nah, hana tak lehe-lehe hana tak cok sunat. Nah, nyan wudu begah ka memadang untuk tak sembahyang. Nah, kena jeno dak bak media dipraktekkan wudu hanya dengan sabuh aqua gelas sudah cukup untuk berwudu. Nah, nyan ke contoh dalam arti yang wudu yang sigonya yang memadai untuk sembahyang yaitu hanya 6 perkara saja. Put to 2 basah. Put 2 to put basah. Harap balik 2 to put basah. Nah, jadi langsung rah muka beserta niat. Nyan pun bismillahirrahmanirrahim langsung bak muka beserta niat. Kedua, niat saboh rah muka saboh 3. Arah jaro sampai terus siku 3, lah ratno 3. Kacok dah sampo bak ule 3. Arah gaki 3. Beserta tertib. Lagi kepegah dalam Al-Quran. Nyan kamu mada ke wudu untuk kedaya sembahyang. Tapi 2 kepegah. Nurun ala nurin. Berarti wudu itu bagaikan cahaya di atas cahaya. Tapi nyan ke wudu lun dan wudu nabi-nabi sebelum lun. Dalam arti bertindis-tindis cahaya. Nyan lagi. Nyan tak dalam kitab-kitab yang lain. Mungkin dalam kitabnya untuk lagi yang sih kepegah. Manta teruskan juga. Dan juga wudu itu tertentu kepada sekalian umat Nabi Muhammad, yaitu kaifiatnya yang tertentu. Nah, yaitu tertentu ketetapannya, tertentu tahjilnya, caranya, dalam arti itu mulai daripada syarat, rukun, sunat, makruh dalam wudu nyo kali yang dah bahas-bahas ikut. Adapun yang mewajibkan wudu itu 2 perkara. Untuk tamu wudu, nah hal yang menyebabkan katanya wajib tamu wudu. Lam 2 perkaranya.
Pertama hadas. Apa yang gekeun hadas? Yang itu yang pertama. Kedua, menghendaki umpama sembahyang dan tertentu pada pendirian hadas itu pada sekalian anggota wudu. Yang keempat lagi akan datang kenyataannya. Jadi pertama hadas. Yang kedua menghendaki kepada wudu. Yang menyebabkan wajib wudu dua macam saya. Tanyo berhadas. Yang habuk wajib tamu wudu. Yang kedua menghendaki kepada wudu. Dah menghendaki kepada wudu. Tanah semayang. Yang kan berkehendak kepada ibadah. Dalam keadaan kita yang berhadas. Baru wajib tamu wudu. Tanyo menghendaki kepada ibadah. Tapi hana menghadas. Hana wajib tamu wudu. Langsung ibadah. Bahkan karena hana hadas. Berarti kita dalam keadaan baru wudu. Walaupun saboh sih, tapi kepegah supaya lengkap bandua. Sebab urang berhadas, hana wajib menghadas apabila hana menghendaki kepada wudu, yaitu hana kemeng semayang, hana kemeng tanggung mashaf, hana kemeng tawaf, hana kemeng khutbah Jumat. Berarti hana perlu kepada wudu. Nah, maka kejiban dua pegat ke sebab daripada wudu itu sendiri. Soal terjadi pertanyaan maksudnya. Apabila diperdiri hadas itu tertentu pada anggota wudu yang empat, niscaya adalah segala anggota wudu yang lain daripada yang empat itu suci. Jadi ini kepegat soal. Man nyantamu tu kan bak anggota yang kuat nganteng. Cuma anggota-anggota yang lain bak pusat, bak badan, peik suci daripada hadas. Maka betapa kiranya dia haramkan menyentuh dia dengan dia yaitu mashaf tatkala wudu seperti diharamkan menyentuh anggota yang empat dengan yang ketiganya itu nyo kadang-kadang tak sentuh mashaf dengan anggota yang lain, tapi tamu wudu hanya ba anggota yang geyu menteng. Gejawab ini, lagi pegat soal gejawab. Bahwasanya diharamkan menyentuh dia dengan mashaf karena ketiadaan tuhur yang sempurna yang mengharuskan menyentuh dia yaitu wudu. Dalam arti walaupun tepeh dengan badan tu. Contoh tepeh dengan badan. Nyo tamu wudu kan bak put boh anggota sakai. Masa tandai tengah daih hijak gob di pudu Quran wate badan tu kiban. Yang terjadi pertanyaan. Sedangkan tamu itu apa bahannya apa empat anggota. Gepe wajib wudu laginya dalam Al-Quran berarti dengan tarah ba anggota yang gepe wajib wudu katanya kira suci. Walaupun tengah taih ipudu Quran di gop watih dada katanya tetap nyen kira suci karena kasempurna wudu katanya. Nah, nanti baik tak pikir katanya, hai ahwateka terjadi hadas yang gadah suci kan bak put anggota. Berarti menyai pudu egop atau herung terjut. Hanjut sih. Ya lagi hanjut sih. Okay. Adapun tuhur anggota yang lain daripada tempat pendirian hadas itu, maka yaitu naqis. Tiada mengharuskan ia menyentuh mashaf. Jadi menyo tamu tu maksudnya kan bak anggota yang geyua. Kan bak darah jero, kan bak dalam pole, kan bak darah muka.
Alah ganto ko muduknya kuro iya ju mentabah badan. Nyan Hanafi. Walaupun lebih raya kenang iya. Pakan karena ketentuan daripada dalil itu harus sesuai dengan dalil Al-Quran. Ya, kah? Nyan syarat. Nyan bunuh sebab wajib wudu. Syahdan adalah bagi wudu itu beberapa rukun, beberapa syarat, beberapa sunat, beberapa makruh, dan beberapa perkara yang membatalkan dia. Ya. Jadi letak takluk menudu tunggu. Na rukun, na syarat, na sunat, na makruh, na hal-hal yang membatalkan. Cuman menyohana tacok yang pergekun, yang sunat-sunat, yang makruh-makruh, tacok yang wajib-wajib menteng. Yang paling wajib yang kagak pegah ilikut yaitu tentang iya lagi pegah. Bu i mutlaknya tentang wudu untuk Hanafi tahmum, nya pegah wudu ile. Yang kebak teliti iya mutlak tapi kan berat nego menyobat daerah kurang iya. Menyobat daerah katanya le iya masalah. Grup julangkung, grup lalaut, tak senom maju. Kira-kira mungkin tarah buat boh anggota dapat sangit, grup tak senom dapat sangit. Kira-kira mungkin tarah buat boh anggota tetap lang iya. Kasah. Ya, kasah. Maka mudah tamu wudu. Yang susahnya yang ketika hana ilmu. Ya. Menteri tamano langkrung, lihat tamano bluk tanam kira-kira mulai tanit dan bisa terjadi tertib trip lam iya. Tak mudah. Kasar tu. Ya, nya menyana ilmu. Namanya hana ilmu nya kekejut susah. Nya perle alhamdulillah kita yang akan terlanjutkan tentang pertama yaitu rukun wudu. Sebab wudu kata tepe yaitu dua. Pertama karena hadas, yang kedua membutuhkan kepada wudu. Nah. Ya. 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 Hinan na dua hal. Pertama, itu bit salah satu daripada dua jalan nyan gekeun hadas. Tinggal bekas yang ditubit bak ujungnya nyan gekeun najis. Cara penajis pegadah najis na dua. Dengan batu atau seumpama batu gitu. Atau dengan air. Kadang cip wate getuh gayan buno geraba juon brunyong hina. Getuh gay kede. Tap gepesuci dengan on brunyong bunonya kan seumpama batu je. Karena reki. Kalian cok celok je batan. Berarti sah bersuci. Amunyo tisu hanjit tisu yang lembut, munyo tisu rekih je. Ya nyo maksudnya wate talhab bak ujung matanya ada pegaju bukan diserap tapi terbawa. Terbawa bekas yang nabak ujung matanya tetap terbawa. Boleh. Tapi munyo wate talhab diserap tapi tidak terbawa. Nyan berarti tidak boleh. Karena disyaratkan yang kesat. Nah, berarti ini dua hukum. Hukum pertama itu bid'i berarti nyan gekeun hadas. Hukum kedua bekas daripada hadas itu adalah najis. Nyan payah pegadaian najis. Nah, itu bid'i nyan hadas sah ngon ia sembayang diangkat hadas. Tapi untuk suci bekas daripada najis dua cara. Yang pertama dengan air, yang kedua dengan batu atau seumpama batu.
Kadang iplu bak bintih motor je tu jauh. Yang ke hanai. Tapi menyosandai ji hanai nyantuk bak luar dalam, luar yan payah pina. Otok kono isuat aju luar dalam tu perlu pilihan inan icok ya krong gantau. Ya bekas yang bunuh, hukmiyah yang bunuh. Nyan kasih. Gampang Alhamdulillah. Pasal pada menyatakan rukun wudu yaitu yang menghendaki dengan fardu wudu atau wajib wudu. Yang wajib yang ke rukun. Ya. Bermula rukun wudu itu 6 perkara. Rukun wudunya 6 macam. Ahote kata bubutnya nyen kamu wudu ke. Nya rukun. Dan 4 perkara daripadanya sebut itu dengan nas Al-Quran, yaitu tersebut di dalam firman Allah. Pet macam langsung ngenas, pemaksud nas dalil Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu birusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Yakni hai segala mereka yang percaya akan Allah dan akan segala pesuruhnya, apabila berkehendak kamu kepada berdiri sembahyang, maka basuh oleh kamu akan muka kamu, kedua tangan kamu, serta 2 siku kamu, dan sapu olehmu setengah daripada kepala kamu, dan basuh oleh kamu muka dan kedua kaki kamu serta kedua mata kaki. Maksudnya kaki kamu menyuguhkan ilal ka'bah ini sampai kedua mata kaki. Pergelangan mata kaki. Nyan kajelas tongko. Lam Al-Quran lagi nyan. Muka 2 jaro sampai kepada marafiq. Pertama rafiq siku-siku dan juga menyapu sedikit kepala dan juga dengan kaki yaitu ka'bain. Man 2 tu 4 aco niat dan tertib. Dan 2 perkara daripadanya sebut dengan hadis Nabi SAW. Maka rukun yang pertama daripadanya karena sabda Nabi SAW, innama a'malu binniyat. Jadi kita mengsaboh tu rukun yang pun yaitu niat daripada wudu itu sendiri karena innama a'malu binniyat. Karena sesungguhnya amal itu harus dengan niat. Niat terkhusus amal ibadah aja. Termasuk coba wudu. Yakni tiada sah segala amal pada syarak melainkan dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hansah. Munyo hana niat mengeculok te niat kenan sabah tu. Penit. Gecok ta'rif niat li ulama. An-niyatu qasdu syai'in mu'tarinan bifi'lih. Niat adalah hati untuk tapubut sesuatu beserta perbuatan. Pan awal ta mulai perbuatan karena hidayahkeun famsahu biwujuhikum, basuhlah faghsilu biwujuhikum, basuhlah wajah kamu. Hinan pun berarti di awal pertama perbuatan wudu watetara pun ba anggota wajib yaitu ba muka hinan ke tapasang niat. Maka hinan wajib niat tunggu. Jadi perpaduan antara ayat Allah dan innama amalu binniyat terjadilah niat. Menan. Alian niat payah tapuga ta'rif ilai putra niatnya dia tapasang. Niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bifi'li. Kasat sesuatu
yang menyertai dengan perbuatan. Cuman tunggu menyertai perbuatan kenjut dak bak arah jaro kedih tanit. Ya, mesti terjadi pertanyaan. Hanjut pakun. Karena menyobak jaro tanit muka han ruh kudu antu. Karena hana musiga na muqtarinan bi fi'li harus beserta dengan perbuatan. Nah, kakak ante jaro mentang kira nan yang menyertai niat. Maka harus di awal-awal perbuatan. Maka kejadian semayang diwajibkan niatnya dalam takbiratul ihram. Walaupun secara praktek yang pertama sekali bukan takbiratul ihram, adalah berdiri. Waktu semayang kandang ile. Karena wajib kita takbir lam dong ile. Maka heboh yang menyertai di sini, yaitu deng, takbir dan niatnya harus tiga. Ya, menyobak semayang. Nyo lagi yang sit harus tiga di awal-awal perbuatan. Ya, kah. Syahdan adalah bagi niat itu hakikat dan hukum dan mahal dan zaman. Jadi untuk niatnya na hakikat, na hukum, na tempat, na masa. Yang tu hakikat niat yang kata pegah bunuh secara umum ini, yaitu qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'li, yang ta'rif. Dan kaifiat dan cara niat. Dan syarat niat. Ini kan lutat. Yohana damurno kan nampung pro buat syarat niat kiban yang niatnya. Ya, mana? Dan maksud tujuan dan niat. Inilah 7 perkara bagi niat yang telah menghimpunkan akan dia oleh setengah ulama. Nyo ke 7 boh daripada perkara niat yang harus ditepe geken le ulama dengan katanya hakikatun, hukmun, mahalun wa zamanun, kaifiyatun, syartun, maqsudun, hasanun. Yan lam syair Arab. Sayugianya bahwa diketahui akan tiap-tiap satu daripadanya itu. Maka hakikat niat pada logat itu yaitu kasat, artinya menyengaja. Jadi hakikat niat yang tak pernah bunuh. Kasat yaitu sebuah kesengajaan perbuatan yang tak kendaki lamati wate tarah mukanya nyen ke wudu. Dan selanjutnya. Nah, mamanya hananya bantu kup darah mukanya. Hana takasat bahwa yang darah mukanya adalah untuk wudu dan hansah lagi. Ya. Kah. Yang secara lughat, secara hakikat bagaimana? Dan hakikat pada syarak qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li yang kali tak pernah bunuh. Yaitu artinya menyengajakan sesuatu padahal ia serta dengan memperbuat dia. Tak sengaja dalam arti hati. Maka segelom tacok semayang bukan tak tepe. Padung perkara. Maka gepegah dari awal. Padung perkara yang jid ke wudu. Betaturi berarti yang jid ke wudunya mulai daripada niat itu sendiri. Rah muka, rah jaro, sampuh oleh, rah kaki. Yang berkata tepe karena wateta niat robaknya nanti. Betat tepe yang wajib dalam semayangnya. Dia sampai itu rah hidung pi kata fikir ke wajib semayang. Peleh-leh ke wajib wudu. Peleh-leh ke wajib wudu. Rah gelinyung ke wajib wudu.
Nyan kata pertama sunat-sunat. Maka dia menyogokkan hidih dalam masa ilal tak pegah haju. Mengetahui fardu dan sunatnya. Wadah dah buat betaturi teh yang perle, betaturi teh yang sunat. Yang paling penting. Bek tak kebiasa you pegah uduk lagi nyu dia awai pun rajaro tu dah. Wadah tak rajaro pun yang sunat. Ken bismillah sunat, kagak pegam tu boy di sunat. Ya lagi. Kah? Mak get Aino bahasa rah, tapi kan menyotakan rah, payah taulang dikit apa makna rah. Rah itu adalah mengalirkan air. Nyan baru rah. Tapi menyohino kun wamsahu, malun kun rah biasa rah oleh. Tapi yang menyapu kepala, mantu menyata pegah menyapu kepala, minta cok yang pom tak tempoh tu. Padahal menyapu sedikit dengan air yang dimaksud. Pubatau menteng. Karena menyogokkan ule ma alaiha. Barang-barang atu hulenya ita mongsi. Masa panjang sa kena itan panjang. Lecak na sampuh bau hino pijut si. Yang penting yang ikimoh bak batas ule. Bente janggut panjang karena itan kena perlu panjanggutnya hana siat lalau le. Ya menang. Masih drone panjang kan, leuh rah muka, leuh rah jaron, ini neplu no. Nah, karena sekurang-kurangnya beuna kenang le on aja. Ya menang. Cuman yang lebih hebat kan lebih meyakinkan menyota ubak sunat-sunat di Nabi geboh hino bakdo. Nya menyota baca dalam sifat wudhu Nabi. Nah, yang kena incerta kan. Yang kesempurnaan. Menyo lebih sempurna wategekeun biru usikum menyokon tacok faedah binyan ke bi tab'id. Aku mantabah uleh tacok ju pendapat Imam Malik cok sama. Tabuh ju mantabah uleh ke. Ya menyoba Imam Syafi'i dicok faedah banyan bi tab'id walaupun gesebut kul yang dikendaki juzu. Jadi bak bineh ule mentang kajut sabah jutuk bak ule. Menan yang kehinan itu faedah di tab'id sebahagian saja. Kah? Ya, okay. Maka jika tiada beserta ia dengan dia seperti kemudian berbuat sesuatu itu daripada mengajak dia, maka tiada dinamai dia niat, hanya saja dinamai azam jua. Masa awal kita niat, kena itu murno la fainiat ile, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari istibahati salati fardan alayya lillahi ta'ala. Darah haju. Dia kalau kita kun, kalau kita niat latih baru darah mukanya hanasi. Maka kejadian sunat kun sebelum berwudu. Tegelom tak kun. Wate kata wudu bet tak kun le, jamong ialah bebah tu. Taniat lamati sengaja mulai pun kenang ia bak muka, hinan kesengaja lun wudu untuk membolehkan sembahyang. Nang kajut menyohan yang jit panjang. Menyohan panjang sengaja lun wudu rafah ada kecil untuk belum boleh sembahyang dan barang yang berhajat kepada wudu karena Allah Ta'ala. Namanya cukup panjang kan? Untuk cara ini. Tapi menyoter dahulu nyan gekun kon niat tapi azman. Berarti azman cita-cita. Dalam arti cita-cita toh contoh tacok anak kunci dah tu biak luar. Kita yang le tengku imam. Yang tengku kemunjak aku deh. Padahal kan tengah gejak dalam teruk aku deh kan. Watai kecok anak kunci kagak ni kemunjak aku deh. Pajan baru truk watai kejak aku deh yang tegak Honda. Ya ini baru gitu biak masjid. Yang kan azam.
Yang kejut hanjut niat semayang di rumah. Ho jaya moyak semayang. Terus dia Allahu Akbar takbir hanan niat lam takbir. Hansa semayang modelnya. Paket di rumah buno masih dalam perjalanan yang azman gitu. Azam. Yaitu cita-cita. Lagi katanya, hai ero kepu cita-cita ero kan ke menjit ke doktor. Man baru saja ikulah. Lehet tuntu lu kuliah baru je ke doktor. Man kan yang ke azman. Azam. Ya. Yaitu artinya cita-cita hati. Dan hukum niat itu wajib. Ya, yakni adalah niat itu wajib pada tiap-tiap amal syara'. Tiada sah ia melainkan dengan niat itu sendiri atau dengan dia. Maka seluruh amal-amal syara' yang payah pakai niat. Yang amal-amal ibadah. Seperti yang telah diketahui daripada hadis yang tersebut itu. Niat. Hakikat niat. Baik pada lughat maupun pada syarak. Man tempat ipat dengku pan tanit. Ya tapi ada depan dapat 7 boh juga bunuh bagi niat. Dan mahal niatnya ni tempatnya itu di dalam hati. Nah, yang kuat arahnya niat latih no. Mang kepe sunat takun ilai di luar supaya tabadur hati untuk menyertai niat pada membasuh muka. Demikian insyaallah akan kita sambung kembali yaitu tentang tempat pada kali yang akan datang karena waktu yang memisahkan kita. Mohon maaf mengucapkan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.